21 ayat yang pertama sampai ayat 6. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 6. Saudara-saudara, saya ingin kita akan baca bersama-sama bergantian ya. Saya baca ayat pertama, sudah langsung ayat 2 dan seterusnya, jadi bergantian. Dan terakhir ayat 6 kita baca sama-sama. Baik saudara, mari kita baca. Saya baca lebih dulu. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri lagi sebagai berikut. Di pantai itu kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka padanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Dan sama-sama, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Haleluya. Sudah kembali. Satu ayat yang pembacaan yang tidak asing bagi kita, dan apalagi tentang kebangkitan Tuhan. Dan ayat ini kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika itu untuk menyampaikan berita-berita yang sangat luar biasa. Dan ini adalah berbicara tentang kebangkitan, atau masih berbicara tentang Paskah, berita Paskah. Karena seperti saya katakan bahwa sejak dari hari kebangkitan sampai Yesus naik ke surga itu adalah berbicara tentang kebangkitan atau hari Paskah, hari kemenangan. Dan saya sudah sebutkan atau saya sudah singgung hari ini yang lalu bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri selama 40 hari 40 malam, kemudian naik ke surga. Yesus katakan, "Kamu tinggal di Yerusalem, kamu nantikan jadi Bapa, dan hari Pentakosta Roh Kudus disurahkan." Itu firman Tuhan. Nah, ayat yang mengatakan saudara, perhatikan kata firman Allah, kemudian Yesus menampakkan diri lagi pada muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Filipus, Nathanael dari Kana dan Galilea, anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka padanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat oleh perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka pergi ke pantai untuk menangkap ikan. Firman Allah dengan jelas, semalam mereka bekerja keras. Siapa tidak kenal Simon Petrus kalau kita belajar firman Allah? Dan teman-teman yang lain. Kalau mungkin dapat dikatakan bahwa Simon Petrus adalah seorang nelayan yang profesional, jagoan kalau nelayan. Dia terkenal. Demikian pula dengan teman-temannya. Di sini ada 7 orang disebutkan, saudara, termasuk Simon. Tetapi saudara perhatikan, walaupun mereka orang-orang yang hebat, terkenal, profesional sebagai nelayan, tetapi kita melihat ketika itu firman Allah katakan semalam dari sore sampai pagi, firman Allah mengatakan
nihil. Yang mereka kerjakan tidak mendapatkan hasil. Saudara, kalau kita bekerja tidak dapat hasil pasti kecewa. Amin. Kalau kita melakukan satu pekerjaan akhirnya tidak ada hasil, aduh, kecewa pasti. Ya, pasti kecewa. Luar biasa, saudara. Ada beberapa hal yang sudah perhatikan dalam ayat ini. Kalau saya perhatikan, waktu mereka tidak mendapat apa-apa kata firman Allah bahwa Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Dikatakan bahwa ketika hari ayat 4 mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itulah Yesus. Karena ini peristiwa kebangkitan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang nampak, yang muncul ketika itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dia hidup. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa ayat 5 dia katakan, waktu mereka melihat Yesus, ayat 5 kata kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Artinya saudara, Yesus ingin mendapat laporan yang jelas bagaimana dengan pekerjaan mereka sepanjang malam, ada hasil atau tidak. Tetapi ternyata ayat ini mengatakan bahwa mereka jawab, dan ini saya perhatikan jawaban yang jujur. Haleluya. Jawaban yang tulus, jawaban yang tidak macam-macam, jawaban yang benar ada dalam hati, gak malu-malu saudara. Dia ucapkan sesuai dengan apa yang mereka alami. Dikatakan Yesus, adakah padamu lauk pauk? Ya mereka apa saudara? Ayat dikatakan tidak ada. Nggak ada. Kalau saya ambil hikmah dalam ayat ini bahwa Yesus juga ingin melihat anak-anak Tuhan itu mengatakan sesuai apa adanya, tidak macam-macam. Haleluya. Bukannya untuk membuat kata-kata kita bagus sebagai kedengaran, tapi sesuai dengan hati. Sesuai hati saudara. Daripada salah ngomong. Dia sesuai dengan apa di hati. Ya apa adanya. Dan Tuhan tahu setiap hari dalam pikiran kita. Apa yang Tuhan tanya, kita katakan enggak ada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau begitu saya katakan, disuruh bertanya buat kita pada pagi hari ini, adakah padamu lauk? Lauk itu ikan, saudara. Ya. Tapi ada banyak arti, saudara. Ijatan hasil. Adakah padamu lauk? Adakah pekerjaan ada hasil? Atau mungkin nol, nihil, atau sedikit sesuai dengan apa yang kita sudah terima? Jawabannya sejujurnya, saudara. Mungkin sepanjang minggu, aduh Tuhan, saya nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa, sudah Tuhan tahu. Amin. Ya. Sepanjang minggu saya kecewa karena ini saya alami, dan itulah fakta, saudara. Tuhan menginginkan anak Tuhan di hari-hari ini katakan apa adanya. Tidak perlu rekayasa, tidak perlu bunga-bungain kata-kata, apa adanya. Ya, itu bukan tentang pengalaman, karena ada peribahasa katakan pengalaman adalah guru yang terbesar. Haleluya. Apa adanya. Kalau saya perhatikan ya saudara, saya katakan Tuhan kami tidak dapat hasil. Mudah-mudahan jemaat yang ada, walaupun mungkin hasilnya tidak sama, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Biar nggak sama saudara, ada yang sedikit, ada yang banyak, atau mungkin ada yang tidak seperti murid bilang nggak dapat apa-apa Tuhan. Tuhan tahu semua saudara. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Asal kita sampaikan dengan tulus
istilah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita semua pada pagi hari ini. Dan yang tersembunyi, saudara. Ya, mungkin Tuhan ingin tahu keberadaan kita, mungkin pekerjaan kita, usaha kita, atau seperti Tuhan pekerjaan kita. Bilang saja sama Tuhan, ini saya Tuhan. Dan kalau Tuhan bertanya, Tuhan tahu apa yang dilakukan buat saudara dan saya. Haleluya. Nah, seperti orang kalau bertanya hanya sekedar bertanya. Mudah-mudahan kalau mungkin bertanya bisa tolong. Tapi kalau Tuhan dia ingin tanya dan yang Tuhan ingin tahu, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan pasti berikan pertolongan. Haleluya. Itu Tuhan, tidak seperti orang. Udah dibunga-bungain kata-kata tapi hanya sekedar bicara. Nol. Tapi kalau Tuhan bertanya, dia akan berikan jalan keluar. Dia akan berikan pertolongan buat kita. Apapun pergumulan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin melihat hati kita dan kita sampaikan kepada Tuhan apa adanya. Oh Tuhan, aku tidak dapat apa-apa sepanjang minggu. Tuhan tolong dan Tuhan akan pasti berkati kita di hari yang akan datang. Mungkin kita hadapi masalah pekerjaan, usaha. Bilang saya sama Tuhan, hari ini tahu ada kalau bilang tidak ada Tuhan. Sekali lagi saudara, saya percaya kita ada sampai saat ini karena apa? Kita semua menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Baik dengan kekuatan, kesehatan, kita boleh alami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan ayat mengatakan, maka ayat 6, kata Yesus pada mereka, tebalkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Tadinya kecewa, sepanjang malam udah nggak tidur, kerja keras, mereka sudah gunakan keahlian sebagai nelayan, semuanya kosong nihil, kosong melompong. Tapi ketika Yesus hadir pada hari kebangkitan, ini berita Paskah, saudara. Berita kebangkitan, berita kemenangan. Yesus bilang apa? Ambil jalan, tebarkan ke sebelah kanan. Apa sudah ada di sini, saudara? Dikatakan di sini bahwa lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Artinya apa? Mereka nggak protes. Haleluya. Mereka nggak ambil alasan, tidak berdalih. Memang ada ayat lain mengatakan bahwa sepanjang malam itu ada firman, tapi saya belum baca, saudara. Tapi yang dijelaskan dikatakan bahwa waktu dikatakan tebarkanlah jalanmu, mereka lakukan, tidak ada alasan. Mereka lakukan perintah Tuhan. Dia malah katakan apa yang mereka terima? Mau tarik jala itu sampai nggak bisa karena banyaknya ikan. Itulah berita Paskah. Kalau kita lakukan perintah Tuhan dengan tidak pernah berdalih firman Allah. Mungkin kita berkata belum cocok buat saya. Kita berdalih firman Allah dan kita akan kehilangan berkat dari Tuhan. Tapi ketika kita dengar firman Allah, lakukan firman Allah. Firman katakan bahwa mereka tebarkan jala. Mau tarik tidak bisa kena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Itu artinya karena mereka tidak pernah berdalih, tidak pernah protes firman Tuhan. Jemaat Pusaka Negara, jemaat yang tidak pernah protes firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Pusaka Negara, jemaat yang dengar firman Allah. Haleluya. Tidak pernah protes. Saya belum cocok Tuhan. Itu artinya protes firman Allah. Dan puji Tuhan, sepanjang kami melayani ketika di tempat ini, jemaat Pusaka Negara, jemaat-jemaat yang manis, jemaat-jemaat yang dengar-dengaran, jemaat yang taat firman Allah. Haleluya. Biar berat, tetaplah melayani. Itu artinya tidak pernah protes. Amin. Tetap setia melayani Tuhan. Tuhan, saya nggak cocok begini. Jangan protes, saudara. Tetap layani Tuhan. Amin. Haleluya. Masih ada satu ayat. Haleluya. Lukas 24. Mari.
Masih ada pembacaan yang saya ingin baca, saudara. Saya baca saja, saudara ikuti ya, agar supaya lebih cepat. Lukas 24 ayat 36 membacakan baca. Perhatikan ayat ini. Dan sementara mereka bercakap tentang hal itu, ya. Maaf, saudara. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kaki pada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Tuhan nanya, ada makanan enggak? Ya, tadi adakah lauk? Haleluya. Saya baca terus. Lalu 24:2, mereka memberikan padanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi sebuah yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu 45, kita baca sama-sama 45. 1, 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Haleluya. 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 Berita kebangkitan adalah mengadakan perubahan buat murid-murid yang tadinya tidak mengerti kitab suci, tapi lewat kebangkitan mereka mengerti kitab suci. Makanya saudara, tidak sia-sia kita beribadah pada hari ini. Saya ingin bawahi, anak Tuhan yang mengerti kitab suci gak perlu dia macam-macam. Anak Tuhan yang tahu firman gak mungkin dia macam-macam, gak mungkin dia neko-neko, saudara. Apa saja yang tentang firman dia laksanakan karena mengerti firman. Haleluya. Kok begini firman Allah? Oh, itu bukan seperti yang diinginkan Tuhan. Tapi kita dengar firman Allah, saya lakukan walaupun berat. Kok saya sama Tuhan saya menderita? Jangan ambil pusing, saudara. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kesanggupan kita. Saat Tuhan izinkan kita penderitaan, Tuhan pasti berikan kita kemampuan. Amin. Tuhan bilang, siapa yang ikut aku harus menyangkal diri setiap hari, pikul salib. Haleluya. Haleluya. Takut pikul salib ya? Itu Tuhan bilang. Bicara penderitaan. Saya katakan beberapa kebaktian yang lalu, Tuhan izinkan saya begini, saya minta Tuhan kuatkan saya, agar saya tetap setia melayani Tuhan. Keadaan apapun yang saya alami, saya berjanji saya tetap melayani Tuhan. Dan doakan saya, saudara. Haleluya. Doakan kami, doakan saya, khusus pribadi saya. Ya, kemarin saya sudah ke Jakarta, sudah ke Jogja. Ada yang tanya bagaimana? Saya cuma bilang, puji Tuhan. Dokter vonis harus ini, harus itu. Saya bilang, no! Ya. Karena dokter bilang harus dioperasi. Dengar saya bilang, tidak mungkin. Saya menyerah sama Tuhan. Saya pasrah pada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, saya terima. Karena Tuhan itu mengetahui keadaan saya, mengetahui keadaan kita semua. Dan karena firman Allah ayat ini, Tuhan buka pikiran. Udah bersyukur saya sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, itu adalah firman Allah. Kata firman, berbahagia orang yang bertahan pencobaan, bertahan uji.